Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya akan mempresentasikan tentang modul Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi dengan anggota saya Nova Ayu Aisyah dan Alikni Rohiyatul Janati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari bab 1 sampai bab 3. Adapun poin-poin tersebut yaitu yang pertama sejarah, fungsi, kedudukan bahasa, yang kedua ragam, laras, variasi bahasa, dan yang ketiga penambahan imbuhan. Untuk poin yang pertama yaitu sejarah, fungsi, kedudukan bahasa Indonesia. Untuk yang A, sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas suatu negara. Begitu pula bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional dan bahasa resmi bagi bangsa dan negara Indonesia, yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Yang kedua, peresmian nama bahasa Indonesia. Pada tahun 28, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya membuat ikrar untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ikrar ini ditetapkan melalui Sumpah Pemuda. Yang ketiga, tonggak sejarah bahasa Indonesia. Peristiwa penting merupakan tonggak sejarah bahasa Indonesia. Pada tahun 1801, sesuai ejaan resmi bahasa Indonesia Melayu oleh J.H.A. Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Soetan dan Muhammad Thaib Soetan. Ejaan ini dimuat dalam kitab logat Melayu. Gerakan yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang merupakan organisasi sosial politik nasional yang pertama berdiri. Dalam organisasi ini banyak kaum terpelajar Indonesia berkumpul dan menyalurkan aspirasi politiknya. Yang kedua, Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan pada tahun 1908 dan untuk pertama kalinya dipimpin oleh Dr. G.A. J. Haswi. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini dianggap sebagai awal lahirnya bahasa Indonesia yang sebenarnya, karena sejak saat itu bahasa menjadi media dan sebagai simbol kemerdekaan bangsa. Yang keempat, Syarikat Islam. Gerakan Syarikat Islam yang berdiri pada tahun 1912 memiliki arti penting bagi perkembangan bahasa Indonesia. Awalnya hanya bergerak pada bidang perdagangan, kemudian bergerak menjadi gerakan sosial dan politik yang bersifat non-kooperatif dengan pemerintahan Belanda. Lahirnya bahasa dan sastra Indonesia. Ada orang yang berpendapat bahwa bahasa dan sastra Indonesia baru ada pada tahun 1945, 1933, 1928, 1950, 1908, dan seterusnya. Secara resmi bahasa diresmikan pada tahun 1945 dan terdapat dalam UUD RI. Perkembangan bahasa di era kemerdekaan. Sejak bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi pada tanggal 18 Agustus 45 melalui UUD 45, terdapat perkembangan bahasa. Contohnya pada Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Peresmian penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penetapan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan pedoman umum pembentukan Kongres Bahasa ketiga, keempat, kelima yang diselenggarakan di Jakarta. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia.
Ejaan yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dari huruf Latin. Yang kedua, ejaan Republik. Dijelaskan pada tahun atau diresmikan pada tahun 19 Maret 1947. Ini juga dikenal dengan nama ejaan Soewandi. Ejaan yang ketiga yaitu ejaan Melindo. Konsep ejaan ini dikenal pada tahun 1959. Namun pada saat itu politik kurang baik, maka ejaan ini urung digunakan. Poin yang ke B yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa yang dipandang dari penggunaannya. Yang pertama yaitu fungsi bahasa secara umum, khusus, dan tujuan penggunaan. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selanjutnya yaitu yang poin ke C, bahasa baku Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan orang-orang terdidik dan yang dipakai sebagai tolak bandingan penggunaan bahasa yang dianggap benar. Sifat kemantapan dinamis dan ciri kecendikiaan bahasa Indonesia baku dipakai dalam komunikasi resmi, penulisan ilmiah, dan pembicaraan di muka umum. Poin yang kedua, fungsi bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah. Dalam tulisan ilmiah, bahasa sering diartikan sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran sebagai hasil dari pengamatan, tinjauan, penelitian yang seksama. Kehati-hatian penggunaan bahasa dalam konteks ilmiah antara lain dalam penggunaan ejaan dan penulisan kata. Untuk poin yang kedua yaitu ragam, laras, variasi bahasa. Yang A, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Yang pertama, ragam laras bahasa menurut KBBI. Variasi bahasa menurut pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, dan media bicara, serta medium pembicaranya. A. Jenis ragam bahasa. Berdasarkan cara penyampaiannya, dapat dipilah menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Berdasarkan situasi, pemakaian ragam bahasa terdiri dari 3 jenis, yaitu bahasa formal, semi-formal, dan non-formal. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau mitra bicara. Ragam bahasa tulis, yaitu bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan yang benar. Ragam bahasa Indonesia baku. Yang pertama, fungsi pembakuan bahasa. Yang A, fungsi pemersatu bagi bangsa Indonesia. B, fungsi penanda kepribadian. C, fungsi penambahan kewibawaan. Yang D, fungsi sebagai kerangka acuan. Yang kedua, ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, yang terangkan terletak di depan yang menerangkan. B, bila kata majemuk terdiri dari 2 kata yang sama, menunjukkan waktu boleh ditukar tempat menurut kepentingannya. Yang C, bahasa Indonesia tidak mempunyai kata penghubung untuk menyatakan kepunyaan. Yang D, bahasa tidak mengenal tasrif atau perubahan bentuk pada pokok kata atau kata dasar. Yang E, bahasa Indonesia tidak mengenal perbedaan jenis kelamin kata. Yang F, imbuhan memainkan peranan yang penting dalam bahasa Indonesia. B, laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa juga dikenal dengan gaya atau style.
Pemakaian bahasa kalangan kedokteran tentu berbeda dengan pemakaian bahasa teknisi bangunan dan juga seterusnya. Laras bahasa terkait langsung dengan lingkungan bidang pemakaiannya. Jenis-jenis laras. Yang pertama, laras biasa atau umum. Laras ini yang dipergunakan dalam situasi keseharian atau situasi umum. Yang kedua, laras perniagaan. Laras ini digunakan dalam bidang perniagaan. Gaya bahasa yang digunakan biasanya bersifat membujuk dan mempromosikan barang yang dijual. Yang ketiga, laras akademik. Laras akademik dipilih dalam berbagai jenis berdasarkan bidang ilmu yang melatar belakanginya. Yang keempat, laras undang-undang merupakan salah satu dari laras ilmiah kosakata dan istilah yang digunakan pada laras ini sangat khas. Yang kelima, laras media massa. Bahasa yang digunakan dalam media massa misalnya televisi, koran, dan radio berbeda dengan bahasa umum meskipun kosakatanya banyak bersifat ilmiah. Namun berita di media massa tidak dikaitkan tebak gaya tulis ilmiah. Yang keenam, laras sastra. Terbagi juga dalam beberapa jenis. Contohnya laras puisi, laras bahasa, prosa bahasa, lagu bahasa, film, dan sebagainya. Pidgin dan Creole. Pidgin adalah fungsi bahasa sebagai alat komunikasi antar dua kelompok orang yang belum mempunyai bahasa umum. Pidgin merupakan penyederhanaan dari dua bahasa atau lebih. Bahasa Pidgin tidak mempunyai penutur asli. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, bentuk dan strukturnya. Berbahasa Indonesia harusnya seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku tata bahasa yang diajarkan di sekolah. Untuk yang C, variasi bahasa. Variasi bahasa terjadi karena adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam. Variasi bahasa juga disebabkan oleh penuturnya yang tidak homogen. Variasi bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu variasi bahasa dari segi penutur bahasa dari segi pemakaian, dan dari segi keformalan. Contoh ragam bahasa. Yang pertama, bahasa resmi atau formal. Yang kedua, bahasa santai atau casual. Yang ketiga, bahasa variasi atau konsultif. Untuk poin yang ketiga, yaitu penambahan imbuhan. Contoh imbuhan awalan. Yang pertama, awalan per, me, di, be. Untuk yang kedua, akhiran. Akhirankan i-an-nya. Yang ketiga yaitu imbuhan. Imbuhan penge, berkan, beran, peri, perkan, mekan, mei, meper, meperkan, memperi, dikan, dii, diper, pean, peran, sisipan, lmr. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian kata perangkai. Yang pertama, pemakaian kata dari. Ada 7 fungsi yang dimiliki kata perangkai dari, yaitu yang pertama, untuk menyatakan keterangan tempat asal sesuatu. Yang kedua, untuk menyatakan asal sesuatu dibuat. Yang ketiga, untuk menyatakan keterangan sebab. Yang keempat, untuk menyatakan bahwa sesuatu merupakan anggota dari suatu kelompok. Yang kelima, dipakai bersama-sama kata tergantung membentuk ungkapan tetap.
Yang keenam, untuk menyatakan kekhususan atau pembatasan suatu masalah atau hal. Yang terakhir, untuk menyatakan alasan. Dalam fungsinya yang demikian, kata dari dapat bervariasi dengan kata berdasarkan. Yang kedua, pemakaian kata pada. Ada 4 fungsi kata pada dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, sebagai pengantar keterangan tempat atau pengganti di untuk orang atau binatang. Yang kedua, sebagai pengantar keterangan waktu. Yang ketiga, bersama-sama dengan kata tertentu membentuk suatu ungkapan dengan arti menurut. Yang terakhir, dipakai bersama-sama dengan kata bergantung yang artinya sama dengan tergantung. Selanjutnya, pengertian kalimat efektif, yaitu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu ada 7. Yang pertama, ciri-ciri kesepadanan. Yang kedua, ciri-ciri keparalelan. Yang ketiga, ciri-ciri ketegasan. Yang keempat, ciri-ciri kehematan. Yang kelima, ciri-ciri kepaduan. Yang keenam, ciri-ciri kecermatan. Yang ketujuh, ciri-ciri kelogisan. Yang selanjutnya, bahasa dalam karya ilmiah. Pemilihan atau penggunaan bahasa merupakan hal yang sangat krusial dalam penulisan karya ilmiah, yaitu bertujuan untuk menyampaikan oleh penulis skripsi bisa dipahami oleh pembaca. Karenanya, gunakan bahasa yang baik dan benar. Ketentuan penggunaan bahasa dalam penyusunan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia bagus, bagaimana termasuk dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua, struktur kalimat yang dibuat yaitu harus lengkap. Dalam arti ada subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang ketiga, satu alinea terdiri dari minimal 2 kalimat, yakni kalimat inti dan kalimat penjelas. Tidak boleh ada satu paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat meskipun panjang. Yang keempat, istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau yang sudah diindonesiakan. Jika ada istilah asing, maka harus dilengkapi terjemahan dari istilah tersebut. Yang kelima, istilah terminologi asing boleh digunakan jika memang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, atau bila dirasa perlu sekali sebagai penjelas konfirmasi istilah diletakkan dalam kurung dan diketik dengan menggunakan huruf cetak miring. Yang terakhir, kutipan dalam bahasa asing diperkenankan namun harus diterjemahkan atau dijelaskan maksudnya dan ditulis dengan huruf cetak miring. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.